Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, kita bahas tentang ini ya, khamr ya, minuman keras, narkoba dan lain-lain yang intinya merusak sisi kesadaran kita gitu. Ya kalau kita tilik ya, maksudnya kita tanya setiap orang tuh tahu ya bahwa minum minuman keras, narkoba itu ataupun narkoba ya, itu semua kan merusak tubuh gitu kan. Jadi sebenarnya maksud gini, bukan hanya pelakunya aja gitu yang salah sebenarnya dalam hal ini ya. Tapi kalau kita tengok ya dalam sumber masalahnya itu ada beberapa gitu guys. Nih mari kita tengok nih hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Tirmizi ya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat khamr bagi 10 orang. Itu orang yang memeras ya, yang membuat khamr. Jadi yang membuat khamrnya, yang minta atau menerima diperaskan khamr atau minta dibuatkan. Lalu peminumnya yang meminum khamr, lalu yang membawa atau mengantarkan khamr, lalu orang yang diantarkan khamr, yang memberikan khamr, yang menjual khamr. Nah ini salah satunya penjualnya juga. Jadi kalau misalnya negara ingin, maksudnya pelakunya tidak ada ya, tuntaskan juga penjualnya gitu maksudnya. Terus lalu yang makan dari uang khamr juga kena dilaknat ya. Yang membeli khamr juga, dan orang yang dibelikan khamr. Ya ternyata segitu banyak gitu. Nah maksudnya gini, jika memang tidak boleh ya harusnya tuh kita ikut ini yang menjual khamr, dilarang aja masuk ke Indonesia gitu. Itu sih menurut gue sih ya. Lalu apa lagi ya? Nah ini guys, ini menurut gue ngeri sih. Jadi salah satu sebab ya kehancuran suatu kaum ya, ini saya baca nih di sini nih. Jadi katanya Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, maka wajib atas mereka kebinasaan. Yaitu apabila telah muncul saling melaknati. Yang kedua, mereka telah minum berbagai khamr. Nah ini, telah memakai sutra, telah mendatangkan biduan. Wah, baru tahu nih kau ini. Dan laki-laki merasa cukup dan laki-laki atau gay ya. Dan wanita dengan wanita atau lesbi. Ini hadis riwayat Baihaqi. Ya, jadi kebinasaan suatu bangsa itu akan terjadi jika hal-hal tersebut dilakukan ya. Nah, supaya kita lebih yakin ya, bro, gue nyari-nyari nih. Ada negara-negara ya yang melarang minuman keras ya. Ya salah satu khamr kan minuman keras. Dan negara-negara itu rata-rata pada maju gitu. Ada banyak nih. Salah satunya yang menarik itu menurut gue Kuwait. Jadi negara Kuwait itu, kalau teman-teman cek ya, itu negara dengan mata uang tertinggi di dunia. Jadi mata uang dengan mata uang tertinggi itu bukan Amerika ya, bukan dolar ya, dan bukan juga pound sterling ataupun euro, bukan ya. Euro itu berapa, 16.000 ya apa 17.000 gitu kan. Namun ternyata mata uang tertinggi itu adalah mata uang Kuwait. Jadi bisa dibilang ya Kuwait berarti negara kaya ya, mungkin negara terkaya ya. Cuma ya sama media mungkin tidak digembor-gemborkan ya. Nah, salah satu cirinya ternyata mereka melarang alkohol nih. Kuwait memiliki kebijakan tanpa toleransi bagi mereka yang minum dan mengemudi. Bahkan hukumannya itu sangat berat ya, bisa dipenjara dan
kalau orang asing dideportasi. Itu tuh Kuwait. Ya negara-negara lainnya tuh ya Arab Saudi, terus Brunei ya. Jadi ternyata negara-negara yang melarang alkohol masuk, minuman keras ya, itu negaranya relatif makmur gitu. Oke, ya gitu aja guys. Jadi supaya apa ya, ya biar makin yakin gitu ya bahwa dengan kita melarang adanya minuman keras itu pertama kita bisa bikin negara kita semakin maju. Lalu oke, mungkin teman-teman ya ini buat para pemegang kekuasaan ya. Mungkin anda berpikir ya udah gua dan keluarga gua tidak meminumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kan ada tuh saudara anda gitu. Jika saudara anda misalnya ya selain miras kan ada narkoba, kena narkoba gitu kan. Oke, kalau narkoba sih emang dilarang ya. Emang dilarang ya. Ya inilah yang gampangnya dulu, yang rendahnya kan miras ya. Harusnya sih bisa diperlakukan layaknya seperti dilarang narkoba. Gitu sih menurut gue ya. Karena kan ya mungkin Anda sebagai pemegang kewenangan mungkin Anda tidak mengkonsumsi narkoba atau tidak mengkonsumsi miras, tapi kalau misalnya ada saudara Anda yang mengkonsumsi miras karena Anda sebagai pejabat memperbolehkan beredarnya miras dan mereka itu jadi, karena gini bro, miras itu gerbang masuknya aneka kejahatan ya. Jadi nih, ini ada hadis ya dari hadis riwayat Hakim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian semua khamr, karena khamr itu kunci segala kejahatan. Ya memang dengan khamr kan biasanya relatif dekat ya dengan aneka kejahatan lain ya. Karena kita hilang kendali kita ya atas kesadaran kita ya. Bisa ya macam-macam ya kejahatan ya. Ya guys, gitu aja guys. Semoga ya yang belum pernah nyoba jangan nyoba gitu kan. Dan ya bagi pemegang kewenangan harusnya sih bisa dilarang itu miras itu ya. Seperti layaknya narkoba. Kayak gitu aja guys. Ini adalah another bacot dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.